bukan pelit, cuma mau kaya. Cara berhenti gengsi agar tabungan capai 100 juta pertama. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Siapa yang di sini setiap buka Instagram atau WhatsApp story langsung kena mental karena melihat teman sesama geng arisan posting tas baru atau pamer liburan mewah ke luar negeri? Duh, rasanya itu kayak ada petir di siang bolong. Dada langsung sesak dan mendadak pengen ganti semua perabotan rumah biar nggak kalah saing. Fenomena ini sekarang makin parah semenjak ada tren pamer gaya hidup di media sosial yang bikin kita para ibu terjebak dalam lingkaran setan bernama gengsi sosial. Berdasarkan artikel Psikologi Keuangan tahun 2026, lebih dari 60% ibu rumah tangga mengalami stres finansial bukan karena kekurangan uang untuk makan, melainkan karena lelah menuruti gengsi demi pengakuan lingkungan. Makanya, video ini penting banget buat kita tonton sampai habis, supaya kita sadar kalau dibilang pelit itu nggak masalah. Yang penting tabungan 100 juta pertama bisa aman di tangan kita. Jurus nomor 1, mari kita mulai dengan mogok ikut arisan gadungan yang tujuannya cuma buat pamer perhiasan atau baju kembaran. Ibu-ibu pasti tahu kan, ada jenis arisan yang uang tarikannya nggak seberapa, tapi biaya daster seragamnya malah lebih mahal dari uang yang didapat. Belum lagi kalau giliran ngumpul di kafe mahal, kita terpaksa pesan kopi seharga beras 5 kilo, cuma demi gengsi, biar nggak kelihatan paling miskin di meja. Jadi, mulai sekarang kurangi lingkaran pertemanan yang toksik kayak begitu. Mending uangnya langsung kita cemplungin ke rekening rahasia yang gak diketahui suami maupun tetangga sebelah rumah. Cara nomor 2, berhentilah menjadi seksi sibuk yang selalu pengen ikutan tren sewa baju atau beli seragam wisuda anak yang super heboh, padahal cuma buat dipakai beberapa jam saja. Sering banget kan terjadi? Anak baru lulus TK tapi seragamnya sudah kayak mau pelantikan menteri, lengkap dengan kebaya payet yang bikin dompet kita menangis darah. Contoh realnya, daripada beli baju baru seharga ratusan ribu yang ujung-ujungnya cuma jadi penghuni lemari dan sarang kecoa, mending kita sewa atau pakai baju yang sudah ada saja. Ingat Bu, anak kita tetap bakal tumbuh pintar kok, walau ibunya nggak pakai baju baru pas hari kelulusan sekolah mereka. Lanjut ke nomor 3, ibu-ibu harus tega mematikan semua notifikasi aplikasi belanja online di HP yang bunyinya sudah kayak suara teror pinjaman online. Godaan flash sale jam 12 malam itu lebih seram daripada lihat film hantu. Tiba-tiba saja tangan kita check out teflon anti lengket warna estetik, padahal teflon di dapur masih bagus semua. Logikanya, kalau kita terus-terusan beli barang perintilan yang katanya murah, tapi belinya setiap hari, ya jelas tabungan 100 juta cuma jadi angan-angan belaka. Jadilah ibu yang tega pada keinginan sendiri demi melihat angka di buku tabungan kita berubah jadi banyak digitnya. Nomor 4, mari kita stop kebiasaan self-reward atau self-healing yang kebablasan setiap kali habis bertengkar sama suami atau lelah mengurus anak. Alasan klasik kita kan biasanya karena stres butuh ketenangan, tapi penyelesaiannya malah pergi ke mall. Lalu pulang bawa tas baru yang harganya bikin stres, gelombang kedua datang. Padahal kalau dipikir pakai logika sehat, healing terbaik bagi ibu rumah tangga itu adalah tidur siang, tanpa diganggu suara tangisan anak atau suara suami nanyain kopi. Jadi, gantilah eskapisme mahal itu dengan segelas teh manis hangat di kamar sambil maskeran, murah meriah, dan gak bikin saldo ATM terkuras habis. Tips nomor 5 adalah jangan pernah tergiur membelikan mainan mahal bermerek buat anak hanya karena gengsi. Lihat anak tetangga punya mainan serupa. Anak-anak itu sebenarnya kreatif banget. Dikasih kardus bekas kulkas saja, mereka sudah bisa bahagia seharian pura-pura jadi astronot daripada dibelikan robot mahal yang 2 hari kemudian sudah patah kakinya. Seringkali yang gengsi itu sebenarnya ibunya.
bukan anaknya, karena takut dikira nggak mampu membelikan mainan kekinian. Mulai sekarang, kalau anak minta mainan mahal, alihkan perhatian mereka dengan diajak main petak umpet atau bikin kerajinan tangan dari barang bekas yang ada di gudang. Cara nomor 6, ibu-ibu harus mulai berani menolak ajakan patungan hadiah mewah buat guru sekolah anak atau teman yang melahirkan kalau memang anggarannya nggak ada. Kadang di grup WhatsApp sekolah itu ada saja provokator yang ngajakin beli kado, tas branded buat wali kelas padahal iurannya bisa buat beli token listrik sebulan. Jangan takut dicap pelit atau nggak kompak. Bicarakan saja dengan jujur kalau anggaran kita lagi difokuskan untuk tabungan masa depan anak. Percayalah, guru yang baik itu lebih menghargai nilai rapor anak kita yang bagus daripada tas mewah hasil patungan yang dipaksakan dari air mata para ibu. Nomor 7, biasakan bawa catatan belanja yang kaku dari rumah. Dan jangan pernah sekali-kali melirik lorong kosmetik atau camilan impor pas lagi di supermarket. Ibu-ibu pasti paham drama beli minyak goreng 1 liter. Tapi pas keluar kasir, total belanjanya jadi 500.000 gara-gara matanya jelalatan lihat promo sabun cuci muka atau mangkok gratisan. Contoh nyatanya, kalau di catatan tertulis, beli sabun ya sudah beli sabun saja. Nggak usah ikut beli wadah plastik susun yang warnanya lucu, tapi nggak tahu mau diisi apa di rumah. Disiplin di dalam supermarket ini adalah ujian terberat yang kalau lolos bisa bikin kita selangkah lebih dekat dengan 100 juta pertama. Berikutnya nomor 8. Mari kita ganti kebiasaan nongkrong di kafe estetik demi foto estetik dengan cara membuat camilan sendiri di rumah yang gak kalah enak. Bayangkan saja, segelas kopi susu kekinian di kafe itu harganya bisa sampai 40.000. Padahal, kalau bikin sendiri di rumah modalnya nggak sampai 5.000 rupiah. Kita bisa bikin pisang goreng kipas atau bakwan jagung garing yang dimakan bareng-bareng sambil ngeteh di teras rumah bareng keluarga. Suasananya dapat, kenyangnya dapat, dan yang paling penting uang 35.000 selisihnya bisa langsung masuk ke pos tabungan masa depan. Nomor 9. Kurangi gengsi dalam urusan kendaraan dengan cara tidak memaksakan diri ganti motor atau mobil baru setiap kali ada model terbaru keluar. Tetangga sebelah baru beli motor Matic berbadan besar. Besoknya kita langsung merengek ke suami minta ganti juga padahal motor lama masih mulus dan mesinnya masih jos. Ingat ya Bu, kendaraan itu fungsinya buat mengantar kita dari titik A ke titik B dengan selamat. Bukan buat menaikkan derajat sosial di mata Pak RT. Biarkan saja orang lain sibuk bayar cicilan kendaraan baru yang bunganya selangit, sementara kita sibuk menghitung bunga tabungan yang makin hari makin gendut. Terakhir nomor 10, belajarlah untuk berkata tidak pada pinjaman uang dari saudara atau teman yang sekadar buat gaya hidup mereka yang hidden. Kadang kita nggak enak hati, lalu meminjamkan uang tabungan kita karena mereka merengek mau beli tiket konser atau ganti HP baru. Padahal kita sendiri hidupnya sudah sangat hemat. Menolak pinjaman untuk hal yang nggak darurat itu bukan berarti kita jahat, tapi kita sedang melindungi hasil kerja keras kita dari risiko macet yang bikin pusing kepala. Tabungan 100 juta itu butuh konsistensi tinggi. Jadi jangan biarkan pertahanan kita runtuh hanya karena rasa kasihan yang salah tempat. Nah ibu-ibu sekalian, kesimpulan dari perjuangan menahan gengsi ini sebenarnya adalah tentang bagaimana kita berani jujur dengan kondisi keuangan kita sendiri tanpa perlu dengerin omongan miring orang lain. Memang sih kadang ada rasa minder kalau kumpul keluarga, terus kita kelihatan paling sederhana sendiri tanpa perhiasan emas berderet di tangan. Tapi coba deh kita introspeksi diri sebentar. Buat apa kita terlihat kaya di mata orang lain? Kalau setiap akhir bulan kita harus pusing keliling nyari pinjaman buat bayar SPK sekolah anak. Sedikit autokritik buat kita. Yuk kita sembuhkan penyakit pengen dipuji ini. Karena pujian tetangga itu nggak bakal bisa dipakai buat bayar biaya rumah sakit kalau kita tiba-tiba jatuh sakit. Mari kita ubah pola pikir mulai hari ini, bahwa menjadi sederhana itu bukan berarti kita miskin atau pelit,
melainkan kita sedang membangun fondasi kekayaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sejati seorang ibu itu adalah saat melihat saldo tabungan aman, masa depan anak terjamin, dan pikiran tenang tanpa beban utang piutang yang menghantui setiap malam. Kita harus tetap optimis dan semangat membangun benteng pertahanan dari gempuran gaya hidup zaman sekarang yang makin gak masuk akal ini. Percayalah, kalau ibu-ibu yang kuat iman dan pintar menahan gengsi, pasti bisa mencapai target 100 juta pertamanya dengan senyum kemenangan. Semoga tips curhat kita kali ini bisa langsung dipraktikkan ya Bu, biar kita sama-sama bisa jadi jajaran ibu-ibu kaya raya yang sesungguhnya, bukan cuman kaya di media sosial saja. Jaga kesehatan pikiran kita juga ya, karena kalau pikiran stres gara-gara mikirin gengsi, nanti malah larinya ke penyakit fisik yang biayanya mahal lagi. Kalau ibu punya cerita unik atau pengalaman seru tentang cara menahan gengsi di lingkungan sekitar, yuk tulis di kolom komentar biar kita bisa saling menguatkan. Terima kasih sudah setia mendengarkan obrolan santai ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video tips keuangan emak-emak seru selanjutnya. Satu hal terakhir yang wajib kita ingat adalah selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Karena syukur itu yang bikin hati kita merasa cukup dan gak serakah. Tetap semangat menjalani hari-hari sebagai Menteri Keuangan keluarga yang hebat, karena di tangan ibu yang bijak, uang Rp1.000 pun bisa diubah menjadi berkah yang luar biasa. Sampai ketemu lagi ibu-ibu hebat. Selamat menabung dan mari kita buktikan kalau kita bisa kaya tanpa harus pamer gaya hidup. Jika ibu membutuhkan bantuan untuk membuat simulasi pembagian gaji bulanan agar target tabungan cepat tercapai, silakan sampaikan saja ya. Demikian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.